Oke ya, kali ini kita akan membahas tentang pemformatan paragraf dan teks. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang pemformatan paragraf. Nah, paragraf itu dibuat dengan menggunakan tag P seperti ini. Kemudian ditutup dengan seperti ini. Oke. Nah, atribut yang sering digunakan dalam tag ini adalah align. Jadi align ini untuk mengatur eh, posisi paragraf gitu ya. Makanya di setelah align itu akan ditambahkan left, center, right ataupun justify. Left ini berarti posisi paragraf itu di sebelah kiri. Kalau center itu posisi paragrafnya di sebelah tengah. Kemudian right ini di kanan. Kalau untuk justify ini eh, dia rata kanan kiri. Oke, jadi setiap penggunaan tag P itu dia akan menghasilkan sebuah paragraf dan akan menghasilkan eh, baris yang baru gitu. Tapi jika ingin pindah baris tanpa memulai dengan tag P, itu bisa menggunakan tag BR seperti ini tanpa penutup. Nah, untuk contohnya kita coba aja langsung di sini. Kita bikin paragraf yang pertama, kita buat dulu tagnya. Oke, kita tuliskan. Oke, seperti ini. Saya adalah siswa SMKN 1 Penajam Pasir Utara. Kemudian kita coba cek. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan align, atribut align, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita coba menggunakan atribut. Kita gunakan atribut eh, coba sorry, RI ini ya. Selanjutnya kita tulis ini. Nama saya adalah Mamat. Nah, hasilnya seperti ini. Like. Jadi right ini yang berarti kanan dan posisi tulisannya paragrafnya itu menjadi di sebelah kanan. Oke, kemudian kita coba lagi. Kita buat sama seperti yang di atas ini. Kalau nggak mau repot kita kopas aja. Di sini kita ganti menjadi center. Center itu berarti tengah ya. Kita coba saya oke. Kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Tulisannya berada di tengah. Kemudian kita coba lagi. Tadi sudah di copy. Kita coba justify. Justify ini berarti rata kanan kiri. Jadi kalau kita mau lihat contohnya itu harus dengan tulisan yang banyak. Kita coba
maka tulisannya akan seperti ini. Dia akan menjadi rata kanan kiri. Oke, seperti itu untuk pemformatan paragraf. Oke, selanjutnya kita akan membahas pemformatan judul. Nah, dalam HTML itu ada 6 style judul dengan menggunakan tag yaitu H1 sampai ke H6. Nah, H1 ini tulisannya lebih besar atau yang paling besar. Nah, sedangkan H6 itu tulisannya yang paling kecil, maksudnya menghasilkan tulisan yang paling kecil. Jadi H1 menghasilkan huruf yang besar, sedangkan H6 itu menghasilkan huruf yang kecil. Jadi dari H1 ke H6 itu tulisannya semakin mengecil. Kita bisa coba dulu di sini. Kita coba, yang namanya judul itu pasti berada di tengah ya. Jadi kita bikin text center dulu. Oke, text center ini dia menghasilkan tulisan di tengah. Kemudian kita buat juga tagnya H1 atau H, apa sih kalau bahasa Inggrisnya itu ya? Ya itulah pokoknya. Oke, sudah jadi tagnya H1. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian kita cek. Oke, hasilnya seperti ini. Dia berada di tengah dengan tulisan yang cukup besar. Kemudian kita copy aja biar nggak capek. Lalu bagaimana dengan H2? Nah, tulisannya akan semakin mengecil ya. Coba kita bikin sampai H6. Oke, kita cek. Nah, ini adalah hasilnya. Tulisannya dari H1 sampai ke H6 itu semakin mengecil ya, seperti ini. Dari besar ke kecil seperti ini. Oke, jadi itu adalah pemformatan judul. Oke, selanjutnya ada style text. Jadi style text yang bisa dibuat dengan HTML itu ada tebal, ada miring, ada bergaris bawah, ada bergaris tengah dan sebagainya. Nah, jadi kita coba tag yang pertama, style text yang pertama. Ada B atau bold. Ini akan membuat tulisan kita itu menjadi lebih tebal. Oke, kita coba. Nah, dia akan membuat tulisannya menjadi lebih tebal, atau kalau di bahasa keren itu di bold gitu. Kemudian selanjutnya kita coba tag I yang berarti italic atau membuat garis miring. Membuat tulisan menjadi miring. Nah, tulisannya kan menjadi miring. Kemudian kita coba lagi U. U ini berarti underline
yang berarti teks bergaris bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tes lagi. Ada yang namanya strike. Nah, jadi strike itu akan membuat teks bergaris tengah atau kayak dicoret seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tag strong itu untuk menunjukkan teks penting. Oke, sebenarnya hasilnya hampir sama aja eh, dengan tag yang ini ya, dengan tag bold ini, dengan tag B. Dia akan menghasilkan tulisan yang tebal, sama seperti strong ini dia juga akan menghasilkan tulisan yang tebal. Hanya bedanya tag strong ini dia akan memberikan tanda bahwa teks ini adalah teks yang penting, seperti itu. Kemudian ada tag AM seperti ini. Jadi tag ini itu untuk menunjukkan teks penting dengan dicetak miring. Teks penting dicetak miring. Oke. Ini sama, hasilnya juga nggak jauh beda dengan tag yang ini, italic ini. Hanya dia bedanya itu teks ini, teks yang bergaris miringnya adalah teks yang penting, jadi bisa ditandai di dalam HTML gitu. Oke, kemudian ada tag small. Jadi small ini itu untuk membuat teks yang lebih kecil daripada umumnya. Imunnya. Oke. Kita coba. Nah, ya tulisannya akan menjadi lebih kecil dibandingkan teks-teks yang lainnya. Oke, selanjutnya ada tag mark, MARK atau mark. Mark itu akan membuat teks dengan background kuning, itu seperti teks yang ditandai atau seperti di garis stabilo gitu. Nah, seperti ini. Kenapa warnanya kuning? Kalau mau diubah ke warna lain itu nanti kita belajar dengan bahasa yang lain gitu. Oke, selanjutnya ada tag del. Jadi fungsinya ini adalah untuk menunjukkan teks yang dihapus dengan dicoret tengah. Nah, seperti ini. Sebenarnya hampir sama juga hasilnya seperti yang ini ya. Yang sini. Sorry, yang ini. Seperti yang strike ini. Oke, selanjutnya ada tag
Ada tag ins atau ins itu untuk menunjukkan teks yang disisipkan dengan teks bergaris bawah. Kita coba run. Oke ya, hasilnya juga hampir sama dengan yang ini, dengan yang underline. Oke, itu saja. Oke, selanjutnya ada yang namanya subscript dan ada yang namanya superscript. Nah, kalau kita menuliskan rumus matematika itu biasanya kita melihat ada ini ya, kayak perpangkatan gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menulisnya di HTML? Nah, cara menulisnya itu seperti ini. Oke, kita coba kita tulis dulu rumusnya. Kita menggunakan tag sub atau superscript, kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita cek. Nah, hasilnya seperti ini, X pangkat 3. Jadi fungsi tag sub ini tadi atau superscript ini adalah memberikan pangkat gitu ya, perpangkatan gitu ya, tulisan kecil di atas ini. Oke, selanjutnya tadi superscript kita buat subscript. Oke, kita coba cek. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah superscript, yang ini adalah subscript. Ya, kalau yang superscript ini tulisan kecil di atas ini, sedangkan untuk yang subscript itu dia tulisan kecil di bawah seperti ini. Oke.